Halo guys, jadi plot twist, ternyata yang bikin kita broke bukan gaji yang kecil, tapi 5 habit kecil yang gue lakuin setiap hari tanpa sadar dan mungkin kalian juga. Nah, tahun ini temen gue nabung 50 juta. Sementara gue masih bingung kemana pergi gaji bulan lalu. Turns out, dia cuma avoid 5 kesalahan simple yang bakal gue share sekarang. Oke? Halo semuanya. Pertanyaan cepet nih. Angkat tangan kalau kalian pernah ngecek rekening di akhir bulan terus bingung. Loh, kemana ya uang gue? Iya kan? Tenang aja, kalian gak sendirian kok. Gua Excel, dan hari ini kita bakal bahas 5 kesalahan budgeting yang hampir semua generasi muda Indonesia ngelakuin, termasuk gue sendiri. Dan yang lebih penting, cara ngatasinnya tanpa harus hidup makan Indomie terus sampai akhir bulan. Percaya deh, setelah nonton video ini, kalian bakal punya tips praktis yang beneran bisa diterapin di gaya hidup kita sebagai orang Indonesia. Jadi langsung ambil kopi dan snack kalian, jangan lupa subscribe kalau belum, dan yuk, kita mulai. Oke, kesalahan pertama, dan ini besar banget. Gak memperhatikan pengeluaran harian yang kecil-kecil atau yang biasa kita sebut pengeluaran receh. Kalian pasti tahu apa yang gue maksud. GrabFood 15.000 karena cuma malas masak. Beli bubble tea atau kopi 25.000 karena lewat depan Chatime, Koi, Fore, Starbucks dan lainnya. Parkir di mall cobaan. Ini kelihatan kecil, tapi coba deh, gue kasih tahu hitungannya yang bikin shock. Kalian spend cuma 50.000 sehari buat hal-hal receh kayak gini. Dan ini gampang banget loh. Di Jakarta atau kota besar, itu aja udah 1,5 juta per bulan. Udah sama dengan UMR di beberapa daerah. Bukan endorse nih, solusinya mulai pakai apps kayak Genius atau Dana buat track semua pengeluaran selama seminggu aja. Ya semuanya, bahkan parkir goceng pun dicatat. Kalian bakal kaget sama yang kalian temuin. Setelah lihat polanya, baru deh kalian bisa tentuin mana yang worth it dan mana yang enggak. Mungkin Starbucks harian gak sepenting yang kalian pikir, tapi hangout mingguan sama teman-teman worth it banget buat dipertahanin. Kesalahan kedua, lupa sama pengeluaran tahunan. Kesalahan kedua ini yang bikin semua orang kena, lupa sama pengeluaran besar tahunan yang datangnya kayak truk tabrak. Gue ngomong soal hal kayak perpanjang STNK, bayar asuransi, biaya mudik, tiket konser K-pop yang cuma setahun sekali. Terus tiba-tiba waktunya bayar dan kalian kayak, kok gue gak nabung buat ini sih? Solusinya, bikin list semua pengeluaran tahunan kalian sekarang juga. Masukin semua, perpanjang STNK, sekitar 500.000 sampai 2 juta. Asuransi, kado lebaran, dana liburan, bahkan membership gym tahunan yang kalian sumpah bakal dipakai tahun ini. Lu jumlah, terus bagi 12, terus sisihkan segitu setiap bulan di rekening kepisah. Lagi-lagi bukan sponsor atau iklan. Gue personally pakai Genius karena bisa bikin beberapa tabungan pocket. Kasih nama, 1 keperluan tahunan, dan treat kayak tagihan yang harus dibayar setiap bulan. Lu di masa depan bakal makasih banget sama lu yang sekarang. Percaya deh. Kesalahan ketiga, sindrom hari gajian. Nomor 3, dan gue tahu kalian pasti pernah sindrom hari gajian. Kalian pasti tahu persis maksud gue. Hari gajian datang, berasa kayak langsung manjain diri ke dinner fancy di Peak, order kebanyakan dari Shopee, atau Royal, beli gadget yang udah lama diincer. Terus minggu ketiga udah ngitung koin buat naik Gojek. Ini terjadi ya karena kita mikir dalam hitungan gaji bulanan, bukan budget harian. Kalau kalian dapat 10 juta per bulan, bukan berarti kalian bisa habisin semua 10 jutanya. Itu sebenarnya cuma sekitar 330.000 per hari buat semuanya. Solusinya pakai aturan 50, 30, 20, tapi disesuaikan sama kondisi Indonesia. Disclaimer buat yang kaum kecil sampai menengah. 50% buat kebutuhan, sewa, makan, transport, 30% buat tabungan dan dana darurat, dan 20% buat keinginan, hangout, shopping, hiburan. Tapi ini kuncinya, setup automatic transfer di hari gajian. Begitu gaji masuk rekening, langsung auto split ke rekening yang berbeda-beda. Lagi-lagi bukan iklan, tapi cuma saran. Gue pakai fitur auto transfer BCA.
Dengan begitu, kalian cuma spend yang emang available, bukan seluruh gaji bulanan. Kesalahan keempat, gak punya dana darurat. Kesalahan ini mungkin yang paling serem, gak punya dana darurat. Oke, look, gue ngerti. Kalau sehari-hari aja udah susah, ide nabung buat emergency rasanya impossible. Tapi gini, emergency gak peduli sama budget kalian. Mobil bisa rusak. Tiba-tiba kalian bisa sakit dan harus ke dokter. Atau kita semua bisa belajar pas COVID. Situasi kerja bisa berubah satu malam. Masalahnya, kebanyakan anak muda Indonesia mikir dana darurat harus gede banget, kayak 6 bulan pengeluaran. Itu overwhelming. Makanya kita nggak pernah mulai. Solusinya, mulai dari yang super kecil. Gue ngomong 50.000 per minggu. Itu kurang dari 3 bubble tea. Dalam setahun, itu udah 2,4 juta. Cukup banget buat cover benerin kendaraan atau ke dokter. Bisa beneran dikira iklan atau sponsor nih. Tapi enggak. Gue pakai apps kayak Cbank atau Blue by BCA yang kasih bunga lumayan. Setup auto transfer setiap minggu, bukan bulanan. Mingguan berasa lebih nggak sakit, dan kalian hampir nggak berasa. Begitu udah sampai 2,5 juta pertama, celebrate. Terusin, target ke 5 juta. Keberhasilan kecil membangun kebiasaan besar. Kesalahan yang kelima, lifestyle inflation. Tanpa perencanaan income. Terakhir tapi pasti nggak kalah penting, lifestyle inflation tanpa planning yang proper. Ini tuh pas kalian dapat raise atau kerja yang lebih bagus, langsung upgrade semua kebiasaan kalian. Apart atau kondominium baru yang sewanya lebih mahal, gym membership yang lebih fancy, makan di tempat yang lebih mahal. Income naik 30%, tapi entah kenapa pengeluaran juga naik 50%. Gue sering lihat ini sama teman-teman yang pindah dari gaji startup ke corporate atau freelancer yang mulai earn lebih banyak. Duit masuk, lifestyle naik tapi tabungan, ya gitu deh. Solusinya, strateginya pakai pay yourself first plus. Artinya apa sih? Kalau income naik, langsung alokasi raise-nya kayak gini. 50% buat peningkatan lifestyle. Ya, enjoy kesuksesan lo. 25% buat tabungan, dan 25% buat investasi atau tambahan dana darurat. Jadi, kalau baru dapat kenaikan pendapatan 2 juta, cuma 1 juta yang buat upgrade lifestyle. Sisanya buat future self kalian. Dengan begini, kalian tetap bisa enjoy kesuksesan kalian, tapi juga building kekayaan. Beneran, sumpah deh, ini bukan iklan atau sponsor. Bener-bener cuma saran dari gue, oke? Pakai investment apps kayak Bibit atau Bareksa buat auto invest 25% ekstra. Mulai dari reksadana yang simple, jangan terlalu kebanyakan mikir. Oke guys, itu dia 5 kesalahan budgeting terbesar yang dilakukan generasi muda Indonesia dan cara mengatasinya. Ingat ya, personal finance atau ngatur keuangan pribadi itu bukan soal jadi perfect, tapi soal konsisten dan bikin small improvements dari waktu ke waktu. Kalian nggak harus ngelakuin atau implementasiin semuanya sekaligus. Pilih 1 dari 5 tips di video hari ini dan mulai dari situ. Kalau video ini menurut kalian sangat membantu, please kasih thumbs up atau like dan subscribe buat tips uang praktis khusus anak muda Indonesia kayak kita. Nyalain notifikasi kalian juga karena gue akan posting konten-konten tips baru setiap minggu. Dan by the way, gue udah bikin template budget anak muda Indonesia gratis, include semua strategi yang kita bahas tadi. Komen mau, nanti linknya akan gue berikan gratis total dan bakal bantu kalian implement semua yang udah kita discuss. Oke? Drop komen dan kasih tahu kesalahan mana yang paling sering kalian lakuin. Gue akan baca semua komen dan senang banget connect sama kalian.
Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, masa depan finansial kalian dimulai dari langkah kecil hari ini. You can do it guys. Kalian pasti bisa.